Selamat datang Kak Lia. Iya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya Kak Lia dari mana nih? Saya dari rumah, saya tinggal di Kuala Lumpur. Oh, jauh ya Kak. Siapa tadi ke sini? Oh, saya kesini sendiri. Oh, oke. Sebelumnya kita pernah bertemu kan? Oh iya, kita pernah ketemu. Ya, waktu kegiatan di aula yang berhubungan dengan bimbingan berbasis surat Al-Fatihah yang sebelumnya saya sudah sampaikan nih. Iya. Nah, kira-kira nih apa yang menjadi tujuan kakak nih? Pagi-pagi nih udah datang kemari nih. Nah, jadi gini, saya tuh gimana ya? Saya tuh punya sedikit lah ya masalah dengan diri saya. Saya kan dari semester 6 nih, semester 6 lagi semester 6 ini kan begitu proposal, bahkan juga ke skripsi. Nah, ada beberapa kawan saya itu udah proposal, udah seminar, sedangkan saya ini belum. Jadi saya itu kayak ngumpulkan niat buat menjaga proposal tuh kayak nggak ada niat gitu, tapi punya tujuan, niatnya nggak ada gitu. Jadi kalau udah saya main HP tuh, jadi kayak udahlah nanti ya gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, saya nih sebenarnya tujuan kakak nih apa nih? Nah, tujuan saya itu kayak biar saya itu bisa meratakan kayak kawan-kawan saya gitu, biar sama-sama ikut proposal, sama-sama bimbingan. Oh, berarti Kak Riani punya tujuan nih kalau mau selesai sama-sama, mulainya sama-sama, terus selesainya sama-sama, proposalnya sama-sama, kerjain tugasnya sama-sama, gitu. Tapi itu saya tuh kayak berat sekali, kayak nggak ada niat gitu mau ngerjain itu, kayak malas tapi maunya cepat-cepat, maunya sama-sama terus. Kalau boleh tahu tuh apa yang jadi penyebab kakak punya rasa malas nih? Nah, penyebab saya kayak rasa malas sekali jika nih saya ini buka laptop, masa itu kayak ada tuh notif chat entah dari grup atau pribadi, saya balas. Nah, setelah saya balas tuh saya tuh scrollkan ke TikTok gitu, jadi tuh kayak mager gitu, kayak dah niat tuh nggak ada, kayaknya keenakan scroll TikTok. Kira-kira nih dari kebiasaan kakak nih kalau misalnya mau ngerjakan tugas terus tiba-tiba tuh ada notif masuk, terus kalau buka nih jadi itu yang membuat kakak tuh teralihkan dari niat yang mau ngerjakan tugas tuh, jadi lebih mudah ke membuka media sosial, kemudian membuka chat dan membalas chat. Abis itu hilang semangatnya nih Kak. Iya betul. Oke. Nah, berhubungan dengan bimbingan berbasis surat Al-Fatihah yang udah pernah kita bahas di aula nih, kira-kira rasa malas yang ada di dalam diri kakak untuk mengerjakan proposal ataupun tugas lain di semester 6 ini, apakah hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam bimbingan berbasis surat Al-Fatihah yang sudah saya berikan? Enggak sesuai. Enggak sesuai, kalau menurut saya itu enggak sesuai dengan yang dikasih bimbingan kemarin itu, enggak sesuai. Oke, sebelumnya masih ingat nggak apa poin-poin atau nilai dari bimbingan berbasis surat Al-Fatihah? Bersyukur. Ya. Nah, yang dapat saya ambil tuh poin itu kayak itu bersyukur, berpikiran positif, terus bernilai ibadah. Itu juga yang dapat saya ambil. Ingat saya. Oke, sebelumnya saya mau mengingatkan lagi nih ke kakak, sebelum membuka tugas atau mengerjakan tugas kuliah dan proposal nih, kakak udah bertaawudz belum atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu? Ada aja sih, soalnya saya kok mau ngerjain tugas tuh kayak ambil laptop, buka, ada chat masuk, udah saya ke HP. Nggak ada kayak ada bismillah ngerjain tugas, nggak ada. Oh, nah di sini nih Kak, kan tadi kakak bilang malas belajar nih. Nah,
di sini kakak perlu mengingat kembali materi tentang bimbingan berbasis surat Al-Fatihah di ayat yang pertama. Nah, ayat yang pertama itu kan kita Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Bismillah kita juga harus tahu tujuannya untuk apa. Nah, yang pertama tujuannya agar kita selalu mengingat pada Allah. Selain itu, agar kita terhindar dari godaan setan nih. Seperti tadi godaan untuk membuka chat, kemudian godaan untuk membuka sosial media, kemudian godaan untuk membuka sesuatu yang terlihat lebih menyenangkan daripada kakak mengerjakan tugasnya gitu. Nah, setelah kita berta'awuz, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim kan. Nah, di situ dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita menyerahkan urusan dan niatnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Oke, selain poin Bismillah nih Kak, apa lagi yang berkaitan dengan dari rasa malas kakak nih? Mungkin pola pikir bisa saya ubah gitu, dari yang kayak cuman hanya ada tujuan, tidak ada niat gitu. Mungkin saya bisa ubah pola pikir saya bahwa tujuan tanpa niat itu kayaknya tidak ada gunanya gitu. Seharusnya itu kita tuh punya tujuan dan juga harus ada niat. Nah, betul sekali. Hal itu masih berkaitan dengan apa Kak? Yang berkaitan dengan tujuan kakak nih. Nah, tujuan kakak ini apa? Kakak ini masih berfokus dengan tujuan agar seperti kawan-kawannya, belum berfokus untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini kakak juga harus mengingat bahwa dalam bimbingan berbasis surat Al-Fatihah ini kita ada berorientasi akhirat. Jadi setiap kegiatan yang kakak lakukan itu bertujuan untuk kebaikan dan nilai-nilai yang bertujuan untuk kebaikan kakak di akhirat nanti. Selain itu juga dengan mengingat Allah, jadi diharapkan kita berharap nih bahwa apa-apa yang kita lakukan seperti belajar, mengerjakan tugas itu akan menilai ibadah kita. Ya. Nah, kira-kira nih dari rasa malas kakak nih, apakah ada hal-hal yang bisa kakak lakukan untuk mencegah rasa malas itu timbul? Apa yang bisa kakak lakukan nih? Nah, saya kalau misalkan tiba-tiba nih ada rasa malas gitu, nah saya mau ngerjakan tugas gitu tapi rasa malas, tapi besar gitu. Nah, saya coba buat kayak apa ya, baca Bismillah dulu terlebih dahulu, biar saya tuh ada niat gitu, bahwa niat sama tujuan tuh harus balance gitu, harus sama gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus betul-betul punya kefokusan gitu. Oh, kita ini mau nugas gitu. Nggak usah kita ke HP. Oke. Nah, selain itu dari niat dan fokus kakak nih, kakak mungkin bisa nih memulai untuk menghilangkan rasa malas itu dengan mengerjakan hal-hal yang menurut kakak itu lebih mudah gitu. Jadi kakak bisa menyelesaikan di awal nih. Setelah itu baru melanjutkan tugas berikutnya. Kakak juga bisa mengerjakan tugas dengan membuat kayak tulis, enggak? Kayak tugas yang ditulis diurutkan terlebih dahulu dari yang lebih misalnya diurutkan berdasarkan tanggal pemberian tugas. Setelah itu kakak kerjakan. Misalnya udah selesai nih dikerjakan, kakak bisa checklist gitu dari sekian banyak tugas. Nanti kakak akan merasakan kalau tugasnya tuh ternyata gampang dan bisa diselesaikan dengan mudah. Oke, dari sesi konseling ini apa yang bisa kakak dapatkan nih? Nah, dari sesi konseling ini saya bisa dapat ambil bahwa itu harus
ada niat, harus bisa kalau mau memulai sesuatu itu harus mengucapkan Bismillah. Iya, betul sekali. Selain bismillah tadi yang seperti kita setelah kita mengucapkan bismillah, kemudian kita juga harus niatkan bahwa semuanya itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari dulis yang kakak lakukan itu, kakak bisa lakukan secara konsisten nih. Konsisten artinya dilakukan secara berulang agar kakak lebih fokus nih. Oke. Nah, untuk melihat perkembangan kakak terkait rasa malas yang kakak hadapi itu, kita bisa melakukan pertemuan kembali di pertemuan berikutnya di waktu dan jam yang sama. Pertemuan ini bisa kita akhiri, Kak? Oh iya bisa. Oke, terima kasih atas waktunya kakak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.